Bos, kalau ada warung coto Makassar di Jakarta atau kota lain di Indonesia sih udah biasa ya. Tapi kalau yang ini adanya di Taiwan, tepatnya di kota Taichung. Beragam makanan asal Sulawesi Selatan komplit dihadirkan di warung ini. Dari buras, coto Makassar, hingga es pisang ijo. Makanya, meski belum setahun buka, warung ini udah rame diserbu pembeli, bos. Halo bos, saya Nita. Saya punya warung coto Makassar di Taiwan nih. Mau ikutin cerita lengkapnya? Yuk ikutin saya biar cuan bos. Bos Nita yang besar di Makassar ini jelas sudah terbiasa dengan kuliner Sulawesi Selatan. Sejak kecil, Doi sudah biasa membuat coto, es pisang ijo, hingga jalangkote. Keahliannya membuat makanan Sulawesi Selatan inilah yang bikin Doi mantap membuka warung coto Makassar. Meski awalnya gak sedikit orang yang meragukan apakah warungnya ini bisa laris di Taiwan. Ini juga agak tricky ya, banyak banget orang yang bilang, serius mau buka warung tapi warung bukan Jawa di sini. Di sini kan kebanyakan orang Jawa. Jadi banyak yang bilang, wah kamu termasuk berani ini karena mau buka restoran Makassar. Salah satunya sih pengen memperkenalkan budaya lain Indonesia di Taiwan. Menjadi satu-satunya warung kuliner Sulawesi Selatan yang ada di kota Taichung, jelas jadi peluang besar buat Nita meraup cuan. Makanya Doi hadir dengan menu yang komplit. Jadi yang pertama ada coto Makassar, itu best seller kita. Terus ada juga bebek rica-rica, itu dari khas Sulawesi Utara, Manado. Terus ada yang satu yang paling dikejar-kejar nih. Kenapa dikejarnya nih? Oh, pisang hijau. Karena satu-satunya di Taiwan. Bos, jangan kaget lihat ada bule yang lagi sibuk masak ini. Doi Christopher, suami Nita, warga negara Amerika Serikat ini juga ikut turun ke dapur untuk membantu bisnis istrinya. Bahkan Christopher piawai masak kuliner Indonesia loh. Bersama suami dan 3 karyawannya yang asal Indonesia, Nita memasak semua menu, bos. Oh iya, semua menunya ini Doi hadirkan dengan rasa yang otentik. Makanya beberapa bahan yang nggak bisa ditemukan di Taiwan, Doi kirim langsung dari tanah air. Ada beberapa bumbu yang memang udah ada di Taiwan juga. Tetapi ada beberapa bumbu juga memang tidak ada di Taiwan. Kayak misalnya kayak kluwak, kayak serai. Ada yang maksudnya yang lumayan spesifik aja yang nggak ada. Tetapi untuk yang pada umumnya bumbu-bumbu Indonesia itu ada disediakan sama orang Indonesia sendiri yang memperjualbelikan di sini. Oh, di sini. Jadi kita harus manage waktu. Oh, hari ini kita harus pesan ini karena kalau enggak kita nggak bakal dapat. Tuh bos, demi lancarnya pasokan bahan baku, Nita harus pintar-pintar mengatur waktu pengiriman. Nah, buat harga makanannya beragam, bos. Seperti satu porsi coto Makassar dibanderol 170 New Taiwan Dollar atau setara Rp90.000. Nah, untuk pisang ijonya 150 NTD atau Rp80.000. Harga-harga ini terbilang normal di Taichung yang menyandang kota terbesar ketiga di Taiwan. Rasanya sih habis sampai 200 porsi untuk cotonya ya. Kalau yang lain-lainnya itu lebih sedikit ininya kemampuannya. Kita bukanya itu dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tuh bos, saat weekend hanya dari satu menu saja Nita bisa menjual 200 porsi atau bisa kantongin omset 18 juta rupiah. Dengan menu yang beragam, jelas ini yang namanya panen cuan di negeri orang, bos. Kalau pelanggan sih rata-rata ini pastinya orang Indonesia yang tinggal di Taiwan dan 20%-nya itu orang Taiwan dan 5%-nya itu orang Korean ya, kalau dibilang sini foreigner lain dari biasanya bilang bule-bule ya, bule-bule. Terus ada 40% itu orang Makassar, ya orang Sulawesi, NTB, jadi orang timur, kita sebut aja orang timur. Dan setelah saya buka ini orang coto Makassar, baru saya tahu ternyata di sini orang Makassar banyak.
Oh iya, Nita juga menyediakan layanan pesan antar loh bos untuk pelanggannya yang tinggal di sekitar Taichung. Ramainya pelanggan juga nggak lepas dari cara marketing Nita. Doi memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan warung coto Makassarnya ini. Gimana bos, mau jadi the next boss Nita? Semua punya kesempatan yang sama, asal usaha, konsisten, dan berani. Semua bisa cuan di negeri orang bos. Yang penting cuan bos.